Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Rahmadani dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 2410 1080 2008 akan menjelaskan terkait tentang kemegahan Islam di Hindustan, kisah agung peradaban Mughal. Jadi, di tanah yang harum oleh rempah dan berwarna-warni oleh kebudayaan, di mana Sungai Gangga mengalir seperti urat nadi kehidupan, berdirilah sebuah kerajaan besar, kerajaan yang menjadi lambang kejayaan Islam di Asia Selatan. Itulah kerajaan Mughal. Nah, peradaban megah yang lahir dari keberanian, tumbuh dengan kebijaksanaan dan dikenang karena keindahan yang abadi, seperti kisah tentang iman, kekuasaan, dan cinta yang tertulis di batu marmer dan tinta sejarah. Jadi, awal mula kelahiran kekaisaran Mughal ini, segalanya bermula pada awal abad ke-16 ketika dunia Islam sedang terpecah dan India berada di bawah kekuasaan Kesultanan Delhi. Dari jauh, dari lembah Fergana di Asia Tengah, datanglah seorang pangeran muda bernama Zahiruddin Muhammad Babur. Babur adalah keturunan dua penakluk besar dunia, Genghis Khan dari garis ibu dan Timur Leng dari garis ayah. Nah, ia mewarisi keberanian dari satu dan kecerdikan dari yang lain. Namun, nasib tidak selalu berpihak kepada Zahiruddin Muhammad Babur. Setelah kehilangan tanah kelahirannya di Asia Tengah, Babur menetap ke selatan, ke India, tanah yang kaya dengan penuh harapan. Pada tahun 1526 Masehi, Babur menyeberangi pegunungan Hindu Kush dengan pasukan kecil yang hanya berjumlah 12.000 orang. Namun ia memiliki pada saat itu ia memiliki senjata baru, yaitu meriam dan bedil. Lalu pada tahun tersebut terjadi pertempuran Panipat. Babur berhasil mengalahkan Sultan Ibrahim Lodi dan dari kemenangan itulah berdirilah Kekaisaran Mughal, sebuah kerajaan Islam yang akan bertahan selama 3 abad lamanya. Lalu setelah Babur wafat, putranya Humayun naik tahta. Namun masa pemerintahannya ini penuh juga dengan ujian. Dia harus berhadapan dengan pemberontakan, kehilangan wilayah, dan bahkan terusir dari wilayah Delhi. Namun, sejarah selalu memberi ruang bagi kebangkitan. Dibantu oleh istri tercintanya yang bernama Hamidah Banu Begum, Humayun kembali merebut tahtanya sebelum akhirnya wafat. Putranya yang masih muda, yaitu bernama Jalaluddin Muhammad, yang akan mengubah nasib kekaisaran Mughal itu untuk selamanya. Masa keemasan kekaisaran Mughal di bawah Kaisar Akbar yang agung. Di usia muda, Jalaluddin Muhammad naik takhta. Namun, di balik usianya yang masih muda ini tersembunyi kebijaksanaan seorang pemimpin besar. Akbar bukan hanya seorang penakluk, ia juga pembaharu, pemikir, dan pemersatu. Ia memperluas wilayah Mughal hingga mencakup sebagian besar India, Pakistan, Afghanistan. Tapi yang membuatnya dikenang bukan hanya wilayah yang ia kuasai, melainkan juga dari cara jalan memerintah. Jalan memahami bahwa India adalah tanah dengan beragam agama dan budaya, maka ia menegakkan kebijakan toleransi. Ia menghapus pajak untuk non-muslim, mengizinkan kebebasan beragama, dan mengundang ulama dari berbagai kepercayaan untuk berdialog di istananya. Dari tangannya lahirlah Fatehpur Sikri, kota indah yang dibangun sebagai lambang harmoni dan kebesaran. Di sana berdiri istana megah, taman-taman luas, dan masjid jama yang megah. Sebuah perpaduan arsitektur Islam, Hindu, Persia yang belum pernah ada sebelumnya.
Kekaisaran Mughal dikenal bukan hanya kekuatan dari pedangnya saja, tetapi karena keindahan seninya. Seni arsitektur Mughal adalah salah satu yang paling menakjubkan dalam sejarah manusia. Kita bayangkan saja kubah besar menjulang di atas istana marmer putih, dinding berhias kaligrafi indah, dan taman-taman yang ditata simetris melambangkan surga di tanah India. Gaya Mughal memadukan keindahan Persia, kehalusan Turki, dan warna-warni India. Pada masa Shah Jahan, cucu dari Jalaluddin Muhammad Akbar, keindahan itu mencapai puncaknya. Untuk mengenang istrinya yang telah wafat, yang bernama Mumtaz Mahal, ia membangun Taj Mahal, monumen cinta paling terkenal di dunia. Taj Mahal dibangun selama 22 tahun oleh lebih dari 20.000 pekerja. Taj Mahal berdiri di atas sungai Yamuna dengan kemilau marmer putih yang berubah warna sesuai dengan cahaya matahari. Setiap lengkungannya, setiap kaligrafinya adalah doa cinta dan kesetiaan. Selain Taj Mahal, Shah Jahan juga membangun Masjid Jama Delhi dan Benteng Merah atau Red Fort, simbol kemegahan Islam dan kekuasaan yang tak tergoyahkan. Selain seni bangunan, pada masa Kekaisaran Mughal sendiri juga menandai kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan dan juga sastra. Bahasa Persia menjadi bahasa resmi di dalam istana, melahirkan ribuan karya puisi, sejarah, dan juga filsafat. Kitab-kitab diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan perpustakaan besar berdiri di setiap kota-kota penting. Di masa Jahangir, putra sulung dari Jalaluddin Muhammad Akbar, lahir banyak pelukis istana yang menciptakan lukisan miniatur Mughal, menampilkan keindahan dan detail luar biasa. Sementara para ilmuwan dan astronom menggunakan observatorium untuk mengamati bintang-bintang dan mempelajari waktu. Mughal tidak hanya memperindah dunia rahilia, tetapi juga memperkaya dunia ilmu dan spiritualitas. Di bawah pemerintahan para sultan Mughal, kehidupan masyarakat berjalan dengan teratur dan damai. Islam menjadi landasan moral, tapi budaya lokal tetap dihormati. Masjid, madrasah, dan khanqah, tempat sufi, menjadi pusat kegiatan sosial, tempat orang belajar, berzikir, dan juga berdiskusi. Seni kaligrafi Arab menghiasi dinding-dinding istana, sementara musik sufi mengalun dalam perayaan keagamaan, dalam pakaian, kuliner, dan adat. Perpaduan budaya Islam dan India melahirkan gaya baru yang indah, dari busana sherwani hingga hidangan biryani yang harum dengan wewangian. Namun, seperti matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat, kejayaan Mughal pun akhirnya memudar setelah masa pemerintahan Aurangzeb. Kekaisaran menghadapi banyak tantangan. Aurangzeb dikenal sebagai penguasa yang taat beragama. Namun, kebijakan pemerintahannya yang kerasnya terhadap non-muslim menimbulkan perpecahan. Setelah wafatnya, kekaisaran meremah akibat pemberontakan internal dan serangan dari luar. Sementara itu, bangsa Eropa, terutama Inggris, mulai memperluas pengaruhnya melalui East India Company. Satu demi satu wilayah Mughal jatuh di tangan kolonial, hingga akhirnya setelah pemberontakan India tahun 1857, Kekaisaran Mughal resmi berakhir. Kaisar terakhir, yaitu bernama Bahadur Shah II, diasingkan ke Burma. Begitulah tirai kerajaan Mughal ditutup dengan kesunyian dan kenangan. Namun meskipun kekuasaan mereka lenyap,
Warisan peradaban Mughal tetap hidup hingga kini. Masjid-masjid megah masih berdiri di Delhi, Agra, dan Lahore. Karya sastra Persia dan Urdu masih bisa dibaca dan dikagumi. Taj Mahal masih memasarkan pesona cinta yang abadi. Lebih dari itu, semangat toleransi, keindahan, dan kebijaksanaan Islam yang pernah dijunjung tinggi oleh para sultan Mughal, terkhusus pada masa pemerintahan Jalaluddin Muhammad, menjadi pelajaran berharga bagi dunia modern. Bahwa kekuatan sejati bukan hanya terletak pada ujung pedang dan harta, tetapi pada akal, iman, dan juga cinta. Jadi, kisah peradaban Mughal adalah kisah manusia yang mencoba mendekati kesempurnaan melalui seni, ilmu, dan juga ketulusan. Dari lembah-lembah Afghanistan hingga istana Barmal di India, dari doa di masjid hingga puisi di istana, semua melantunkan satu gema, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Mughal boleh runtuh, tetapi jejaknya tidak pernah pudar. Ia tetap hidup dalam setiap batu yang berdiri, dalam setiap ayat yang ditulis, dan dalam setiap hati yang mencintai keindahan dan kedamaian. Jadi begitulah kisah abadi dari peradaban Islam di Mughal, cahaya Islam yang bersinar di jantung Hindustan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.